الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah, pada kesempatan majelis ba'dal maghrib ini insyaallah taala kita akan membicarakan tentang permasalahan demokrasi dan pemilu. Kaitannya dengan masalah memilih seseorang kepala negara atau kepala wilayah atau kepala daerah atau yang semisal. Ikhwan fillah azakumullah, yang perlu dipahami oleh kita semua kaum muslimin, terkhusus ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, bahwasanya demokrasi ad-demokratiyah ini asal muasalnya bukan dari Islam. Ini adalah mabda' min mabadi'il kuffar, satu ideologi dari ideologi orang-orang kafir, dan secara maknanya pun juga mengandung kekufuran, kesyirikan, penyimpangan. Ad-demokratiyah, yang namanya demokrasi adalah hukmus sya'bi nafsuha binafsih. Yang namanya demokrasi adalah hukum rakyat. Hukum rakyat dari rakyat untuk rakyat. Itu demokrasi. Ini definisi yang disepakati semua pihak. Dari definisi ini barakallahu fikum, demokrasi itu dibangun di atas prinsip hurriyatur ra'i, kebebasan di dalam berpendapat. Demokrasi itu dibangun di atas prinsip hukm sya'b, hukum masyarakat. Yang menjadi patokan adalah hukum masyarakat, bukan hukum Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika ada hukum Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertentangan dengan hukum rakyat, maka secara demokrasi yang dimenangkan adalah hukum rakyat, bukan hukum Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kufur. Ini merupakan kekufuran barakallahu fikum. Demokrasi juga dibangun di atas prinsip al-musawah baina jami'in nasi fil huquqi wal ahkam. Persamaan derajat. Persamaan antara seluruh lapisan masyarakat
dalam bab hukuk, hak-hak dan hukum-hukum. Tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, yang muslim dengan yang kafir, semuanya sama. Ini juga merupakan prinsip yang sangat menyimpang dari Islam. Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh para ulama di antaranya oleh Syekh Ra'id Al-Syekh menyatakan telah membawakan pengertian demokrasi dengan konsep-konsepnya. Beliau mengatakan wa hadza kulluhu ala khilafin nususil qat'iyyah fil kitabi was sunnah bal ala khilafil ijma' bal hadhihi min mabadi'il kufar. Maka semua konsep-konsep tadi, semua prinsip-prinsip demokrasi tadi menyelisihi nas-nas yang qat'i dalam kitabullah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menyelisihi ijma' ulama. Bahkan dia termasuk ideologi orang kafir. Wa hadha wadih. Beliau mengatakan walam yakhruj an ittifaqi ulama il asr illa syudzuz minan nas. Dan tidak ada yang keluar dari kesepakatan ulama-ulama di zaman sekarang ini kecuali orang-orang yang ganjil, yang punya pendapat yang ganjil yang syadz, enggak dianggap. Ini barakallahu fikum berkaitan sangat jelas, yang sangat wadih ya, sangat gamblang. Salah besar ketika menyamakan antara demokrasi dengan musyawarah. Kalau musyawarah itu sifatnya kaum mukminin, wa amruhum syura bainahum. Musyawarah itu perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa syawirhum fil amr. Ajak mereka bermusyawarah. Dan yang namanya musyawarah dengan bimbingan Alkitab was sunnah, bukan dengan suara terbanyak, bukan dengan taswid, dengan suara terbanyak, tapi diambil dari pendapat-pendapat yang ada yang sesuai dengan Alkitab was sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian barakallahu fikum, dari sistem demokrasi inilah lahirlah sistem pemilihan kepala negara atau wilayah atau daerah atau semisalnya yang disebut dengan al-intikhabat. Al-intikhabat. Intikhabat itu bahasa Arabnya diterjemahkan dengan pemilu. Pemilu, pemilihan umum. Apa asasnya Evan? Langsung? Langsung, umum, bebas, rahasia. Langsung, umum, bebas, rahasia. Apa kepanjangannya, singkatannya? Luber. Bukan luber, luber. Langsung, umum, bebas, rahasia. Namanya intikhabat. Intikhabat itu dibangun di atas konsep demokrasi, menggunakan sistem pemilu. Dan pemilu ini barakallahu fikum menggunakan konsep at-taswid. Tahu at-taswid? Suara terbanyak. Siapa yang paling banyak suaranya maka dinyatakan menang. Dia kafir enggak peduli, muslim enggak peduli. Sehingga siapapun berhak untuk mengajukan pemimpinnya atau calonnya dari golongan manapun, dari agama apapun, dari model apapun. Yang penting bisa memenangkan suara. Itu intikhabat. Sehingga barakallahu fikum bisa jadi yang naik itu adalah orang yang paling kafir, atau orang yang paling fasik, atau orang yang muslim. Tergantung siapa yang menang. Barakallahu fikum. Hadza intikhabat. Baik, terkait dengan masalah intikhabat atau pemilu dengan bab taswid, tergantung suara terbanyak, dijelaskan secara mujmal oleh Syekh Ra'id Al-Syekh. Ini saya ambil dari situs sahab.net. Ini punya para masyayikh. Beliau mengatakan, fa inna mas'alatal intikhabat min nawazilil asr. Sesungguhnya masalah pemilu termasuk masalah kontemporer, ada di zaman sekarang ini.
Beliau mengatakan wa qad ittafaqa ahlul ilmi al-mu'asirin annaha mustawradatun min biladil gharbi wa annaha min wasail kufar. Dan sungguh para ulama di zaman sekarang ini telah sepakat pemilu itu diimpor, diambil, diadopsi dari negara-negara barat. Pemilu itu termasuk sarana atau wasilahnya orang-orang kafir. Wa anna ikhtiyarul hakim wa nuwabihi wa ummalihi lam yakun fi ahdil khilafatil islamiyah bihadhihi tariqatil gharbiyah. Dan juga ulama sepakat bahwasanya memilih hakim, memilih penguasa, menteri-menterinya dan para amil-amilnya dengan cara-cara barat semacam ini belum pernah ada pada khilafah Islamiyah. Wa annal intikhabat mabniyatun ala mabda'i demokratiyah wa hurriyatir ra'i wal musawati baina jami'in nas fil huquqi wal ahkam. Dan ulama sepakat bahwasanya pemilu itu dibangun di atas dasar atau prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, menyamakan semua pihak dalam bab hak dan hukum. Beliau mengatakan wa hadza kulluhu ala khilafin nususil qat'iyyah fil kitab was sunnah bal ala khilafil ijma' bal hadhihi min mabadi'il kufar. Ini semuanya menyelisihi nas-nas yang qat'i, yang pasti dalam Alkitab, dalam as-sunnah, bahkan menyelisihi ijma' ulama, bahkan ini semua termasuk ideologinya orang-orang kafir. Walam yakhruj an ittifaqi ulama al-'asr illa syudzuzun minan nas. Dan tidak ada yang keluar dari kesepakatan para ulama-ulama zaman ini kecuali orang-orang yang ganjil, yang aneh-aneh. Intaha kalamuhu, intahal murad kalamihi hafizahullahu taala. Wadih. Sehingga semua ulama sepakat bahwasanya intikhabat dari asas demokrasi. Sehingga asalnya semua sepakat haram. Demokrasi haram, pemilu haram. Para ulama barakallahu fikum juga membicarakan tentang mafsadah pemilu. Membicarakan tentang mafasid intikhabat, kerusakan pemilu barakallahu fikum. Beliau sendiri secara pribadi mengumpulkan sebuah makalah, Syekh Ra'dal Syekh mengumpulkan sebuah makalah dengan judul Kalimatun Haula Hukmil Intikhabatil Qadimah. Ini makalah beliau. Kalimatun Haula Hukmil Intikhabat Al-Qadimah. Beliau menjelaskan sekian banyak madarat dan mafsadat pemilu. Yang paling fatal ya adalah tadi kebebasan berpendapat, menggunakan suara yang terbanyak, menyamakan semua pihak dalam hak dan hukum, sehingga hukum Allah akan diinjak-injak. Barakallahu fikum. Haram dengan kesepakatan kaum muslimin, sistem demokrasinya dan sistem pemilunya. Barakallahu fikum. Wadih ikhwan. Hadza wadih. Yang menjadi permasalahan adalah terkait hukum ikut-ikutan pemilu dalam kehidupan kita. Belum mengatakan di sini. Wa amma hukmul intikhabat min haitsul waqi'. Adapun hukum pemilu secara realita kenyataan kita sekarang ini. Yakni law annal muslimina fi baladin ma abau illa ta'amul bihadhihi alwasilah al-gharbiyah. Yakni kalau seandainya terjadi ada kaum muslimin di sebuah negara, mereka tidak mau cara yang lain kecuali menggunakan cara-cara barat semacam tadi. Wasaral hakim la yunsabbu bituruqil islamiyyati waqi'an. Sehingga sang hakim, sang penguasa tidak ditunjuk dengan cara-cara islami pada kenyataannya. Kenyataannya dipilih dengan cara-cara pemilu. Apa hukumnya?
Beliau mengatakan fahal li'umumil muslimin ayyushariku fi hadhil intikhabat min haitsu taswiti wa tarsyih am la? Apakah kaum muslimin diperbolehkan untuk ikut andil musyarakah pada pemilu ini, baik dalam memberikan suaranya atau mencalonkan dirinya sebagai pemimpin? Paham ya? Ini yang nyata. Kalau seandainya di sebuah negara barakallahu fikum hanya ada cara semacam itu, selalu menggunakan demokrasi dan pemilu, tidak menggunakan cara-cara syariah, apakah kaum muslimin boleh ikut pemilu dalam hal satu, memberikan suaranya, nyoblos? Yang kedua, apakah boleh untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin? Belum mengatakan di sini. Camkan baik-baik. Ikhtalafa ahlul ilmi al-mu'asirin fi hadhihi. Para ulama di zaman sekarang beda pendapat dalam masalah ini. Faminhum man ra'al man'a mutlaqa. Di antara mereka ada yang melarang secara mutlak. Wa minhum man ajazaha bi syurutin wa dhawabit. Di antara mereka ada yang membolehkannya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Wa farraqa bainal intikhabat at-taswit wa bainat tarsyih ad-dukhul fil hukumah. Dan membedakan antara pemilu, nyoblos, dan masuk ke dalam pemerintahan, mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, wa minhum, pendapat yang ketiga, wa minhum man aujabal intikhabat. Di antara mereka ada pula yang mewajibkan ikut nyoblos. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang mewajibkan secara mutlak, ada yang membolehkan dengan persyaratan-persyaratan. Barakallahu fikum. Baik, di antara ulama kita barakallahu fikum yang melarang secara mutlak, yang paling tegas kalimat dan bahasanya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala wa ghafaralah. Dan para masyayikh yang lain. Kalau sekarang semacam Syekh Rabi bin Hadi dan para ikhwan masyayikh yang bersama dengan beliau. Di antara yang membolehkan dengan persyaratan adalah lajnah daimah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala membolehkan dengan ketentuan juga. Dengan syarat kondisi yang sangat darurat untuk mengambil ihtimal yang paling ringan dari dua mafsadah yang ada. Yang mewajibkan secara mutlak Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang membolehkan secara mutlak Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di dalam kitab beliau Liqa' Al-Babil Maftuh. Barakallahu fiik. Khilaf. Baik, ikhwan. Khilaf di kalangan para ulama. Maka kaum muslimin barakallahu fikum di dalam mensikapi masalah khilafiyah harus kembali kepada siapa, ikhwan? Kalau ada masalah khilafiyah kembali kepada apa, ikhwan? Kembali kepada dalil Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dicari yang rajih secara dalil, bukan secara senioritas, bukan secara jumlah mayoritas, bukan apalagi dengan hawa nafsu. La yajuz. Harus dicari mana yang rajih dengan dalil. Paham ya, Ikhwan? Dan tentu ya, Ikhwan, yang namanya dalil dalam bab ini itu hukum asalnya kembali kepada atau dipegangi oleh para ulama yang mengharamkan secara mutlak. Dengan keterangan di atas. Sebab nas Alkitab was sunnah dan ijma'nya para ulama mengharamkan demokrasi. Mengharamkan yang namanya pemilu. Mengharamkan yang namanya taswid, nyoblos untuk mendapatkan suara yang terbanyak. Ini sepakat mereka, haram hukum asalnya. Maka para ulama yang mengharamkan ikut pemilu itu menggunakan kaidah asal, menggunakan dalil-dalil hukum asal, yaitu keharaman. Paham? Maka ulama-ulama yang membolehkan barakallahu fikum
entah dengan mutlak ataukah dengan persyaratan, harus mendatangkan dalil. Harus mendatangkan dalil. Para ulama yang mengharamkan, pada mereka hujah-hujahnya. Hukum asal haram. Hukum asal haram sama mereka ya Pak. Ini camkan baik-baik. Maka yang mendatangkan dalil adalah para ulama yang membolehkan. Barakallahu fikum. Baik. Sikap yang kedua, di dalam masalah khilafiyah barakallahu fikum, tidak boleh taklid dengan hawa nafsu. Semua harus merujuk kepada Alkitab was sunnah dengan hujjahnya barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa di juz yang ke-26 halaman 202 dan setelahnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa laisa li ahadin ayyahtajja biqauli ahadin fi masailin niza', wa innamal hujjatu an-nass wal ijma'. Tidak boleh bagi siapapun untuk berhujjah dengan pendapat siapapun dalam masalah khilaf. Tapi yang hujjah nas, dalil Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Beliau mengatakan wa dalilun mustanbatun min dzalik tuqarraru muqaddimatuhu bil adillati syar'iyyah la bi aqwali ba'dil ulama. Dan dalil-dalil yang diambil dari itu semua itu diuraikan muqaddimah-muqaddimahnya dengan dalil syar'i, bukan dengan pendapat sebagian ulama. Belum membawakan sebuah kaidah, kata beliau kaidahnya ikhwan, fa inna aqwalal ulama yuhtajju laha bil adillati syar'iyyah la yuhtajju biha 'alal adillati syar'iyyah. Kaidah kata beliau, sesungguhnya pendapat-pendapat ulama itu perlu dicarikan dalilnya. Pendapat-pendapat ulama perlu dicarikan dalilnya dari Alkitab was sunnah, bukan dijadikan dalil untuk mengalahkan Alkitab was sunnah. Paham ya kawan? Pendapat ulama dicarikan dalilnya, bukan dibikin dalil untuk melangkahi Alkitab was sunnah. Ini kaidah muhimmah dari beliau. Barakallahu fikum. Ingat sekali lagi, dalil yang mengharamkan bersama dengan para ulama yang melarang. Baik, sekali lagi, yang membolehkan harus mendatangkan yang namanya hujjah. Barakallahu fikum. Baik.